Hei teman-teman, berat kalian habis. Aguan solusinya. Ya, pada akhirnya Coki dan juga Batman dipermalukan habis-habisan oleh netizen terkait dengan apa yang sudah menjadi aksi-aksinya yang berusaha memojokkan Pak Said Didu. Persoalan mengenai problem yang terjadi di PIK 2 ini, saya kira Coki dan juga Batman betul-betul kehabisan beras sehingga tidak mempunyai pilihan lain selain menjadi buzzernya para oligarki dan juga menjilat ludahnya sendiri yang tadinya mencelah kelompok Mulyono. Bahkan Coki ini adalah pencetus Belimbing Sayur, tapi saat ini menjadi bawahannya Belimbing Sayur karena berada di bagian barisan dari Mulyono CS. Nah, tentu apa yang menjadi aksinya Coki dan juga Batman ini sangat-sangat memalukan dan mencoreng nama baik anak Abah, bahkan sampai mencoreng nama baik Pak Anies. Yang kita tahu sendiri bahwa selama ini Pak Anies dan juga anak Abah selalu berdiri di tengah-tengah rakyat kecil, selalu membela rakyat kecil, bagaimana agar bisa memperjuangkan hak-haknya, bagaimana agar bisa meraih keadilan itu untuk rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut bagaimana ledekan-ledekan lucu para netizen terkait dengan aksi-aksi konyol Coki dan juga Batman ini yang betul-betul kemasukan angin karena amplop. Langsung saja ke videonya. Ini teman-teman, ini adalah tanah Said Didu. Terus diledekin. kenapa? Mau tanah dia kek, mau tanah bapak lo kek, mau tanah nenek lo kek, mau tanah moyang lo kek, nggak peduli gua. Kenapa lo sibuk sama tanah orang? Hah? Kenapa? Ada masalah apa Anda dengan Said Didu? Hah? Jadi buzzer kok gini amat lo? Susah bekerja. Lo tengok, di Surabaya juga dia pernah membela tanah rakyat. Apa dia punya tanah di sana? Punya nggak? Berharap kebagian. Kayak otak. Jangan pakai dengkul. Sibuk urusan orang. Mau tanah dia kek, mau tanah bapaknya kek, nggak peduli gua. Yang penting dia berjalan di garis yang benar, mendukung rakyat. Paham? Si Batman nyari muka sama gua, siapa tahu dikasih kapling. Anjir. Kapling deh. Di sono mau beda bang, ekonomi sama di sini. Apa-apa bayar bang, sono sampah bayar, listrik mahal, bayar, air pakai ledeng bayar juga. Lah belum biasa bang nih mah. Dia mah nih, ya kan? Ibaratnya kalau orang kontrak, kalau di sini nih kontrak udah sekalian listrik, udah sekalian air, nggak pakai bayar sampah paling 30.000. Lah kalau di sono bisa 100.000, apa sanggup bang? Lah beda, jangan disamain. Jadi kehidupan kita yang begini mah jangan pakai belagu-belagu ikut yang sama orang yang kayak dia. Dia mah pengusaha pada yang di sono. Lah jangan kayak kita, buseng. Untuk mencari makan tidak harus menjadi penjilat. Kita berkumpul dengan teman-teman yang lurus satu tujuan. Bener gak? Parah. Ya, begitu. Jadi dimanapun tempat tidak harus kita menggadaikan pendidikan kita. Betul. Kecuali ini nih yang baru datang nih. Ini jauh-jauh ini. Kok duduk di sini, siapa yang nyuruh? Oh, ini nih punya abangku nih. Dunia bukan tujuan akhir, makanya jangan segala cara dilakukan tuh. Bener gak? Betul sekali. Oke. Gondong nih. Kemarin jadi pendukungnya anak Abah Militer, berubah menjadi bajarnya Pramono.
sekarang menjadi buzzernya Mulyono. Alah, cari cuan lo coy. Cair. Kartu mati lo, Batman. Aduh. Anak kabar 9 istiqomah baru anak abah, bukan jual abah. Ini adalah tanah sih. Ini nih. Gaduh, saya bilang. Gaya lo perak udah kayak beras bansos, tau nggak? Pakai segala ngurusin tanah orang. Kepentingan lo sendiri di situ ngapain? Gue tanya, apa yang lo belain? Udah jadi anaknya oligarki lo sekarang, bukan jadi anak apa lagi lo sekarang lo. Lah itu tanah Said Didu mau jual berapa? Kayak urusan Said Didu nggak mau jual juga urusannya Said Didu, ngapain yang repot? Rajin, jangan kebangetan rajin. Ketahuan gak disuruh, dikerjain. Apaan tuh? Ngurusin tanah orang. Berarti gak disuruh. Kalau disuruh garap, kayak gue nih, gue garap tanah orang tuh, gue paculin ya. Itu bener baru tuh. Paculin, rapihin kebun orang yang tadi nembala, kita koredin. Begitu. Ngurusin tanah orang, masalah jual belinya. Lah salah bang. Tidak. Aduh, sekolahnya di mana situ bocah. Kalau mau mania, gua kasih tahu. Kemarin gua bilang sama abang, sebenarnya kalau lu mau masalah tanah nih ya, buat masa depan, lu gua kasih tahu nih. No, lu urusin tanah kusir. Ya kan, di tanah kusir ada tanah buat masa depan. Apa yang bisa kita petik ya dari apa yang dilakukan oleh Coki dan Batman Power ya, ketika dia tiba-tiba berbelok, yang selama ini membela Anies mati-matian, kemudian dia belok membela Aguan ya, dan mengucapkan kata-kata kotor juga kepada Said Didu menjadi Said Gaduh. Nah, apa yang dapat kita pelajarin dari sana? Yang jelas gini, yang namanya perjuangan ya, kalau tidak dilandaskan dengan ideologi dan kebenarannya seperti itu, bagi saya ya inilah, teman-teman bisa melihat ini menjadi sebuah pelajaran bersama gitu. Sebenarnya siapa ya, akun-akun mana yang memang benar-benar berjuang demi kebenaran, apapun itu pilihannya, mau dia mendukung Anies ataupun dia mendukung Prabowo, Jokowi atau Gibran, ya itu gak ada masalah selama dia ya berlandaskan kebenaran gitu. Nah, sekarang biarlah masyarakat atau netizen yang menilai. Jadi kelompok-kelompok mana aja sih sebenarnya yang berjuang itu pamrih dan butuh panggung untuk mencari duit, untuk cari hidup ya. Harusnya prinsipnya kita berbisnis, kita berusaha mencari duit dulu, baru ketika kita sudah punya duit dan bisa menghidupi diri kita dan keluarga kita, baru berjuang. Nah, itu bisa mempertahankan kebenaran. Tetapi ya ketika kita berpolitik atau berjuang untuk mencari uang, ya ideologi dan idealisme kita dibeli. Sama kayak orang-orang partai. Betul. Ketika dia udah dibeli, mau dia berjuang untuk rakyat. Hanya di mulut doang. Ini sama. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh Batman Power dan Coki itu memberikan pelajaran kepada semua netizen. Jadi mana yang harus diikutin? Urusan 98 yang berjuang berdasarkan kebenaran atau mereka? Ya, itulah berbagai ledekan dari netizen terkait dengan Coki dan juga Batman yang membelok dari apa yang sudah menjadi perjuangan anak Abah selama ini. Saya kira cukup aneh juga kok tiba-tiba kedua orang ini, bahkan 5 orang katanya yang menyuarakan terkait dengan mengenai PIK 2 ini, kemudian berusaha untuk menyudutkan Pak Said Didu, mendukung apa yang menjadi progres dari Aguan mengenai persoalan PIK 2, yang secara tidak langsung bahwa mereka mendukung penggusuran paksa terhadap warga kecil, warga yang ada di sekitar PIK 2. Ini sangat miris dan tentunya merusak
Karena sampai saat ini mereka berdua dikenal sebagai anak abah, pendukung yang loyal terhadap Pak Anies. Tapi hari ini sudah bisa kita nilai, sahabat-sahabat sudah bisa menilai bahwa ternyata tujuan mereka tidak lain adalah cuan. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama dan silahkan sahabat-sahabat berkomentar mengenai persoalan apa yang terjadi pada Coki dan juga Batman ini. Apakah langkah mereka adalah langkah yang baik atau malah sebaliknya? Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.